dia adalah bagian. Sorry. Yudas ngapain lari? Sementara Yudas adalah komplotan dari mereka. Kenapa lari? Yudas ngapain dia lari? Sibuk sendiri gitu. Yudas muridnya Yesus. Saya ulang lagi. Kenapa Yudas? Apakah Yudas muridnya Yesus? Yudas murid Yesus tapi dia sudah berubah menjadi iblis. Yohanes 6 nomor 70. Sabar. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang Kristen. Al-Qur'an yang mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang Kristen itu dikatakan Al-Quran sebagai makhluk yang paling buruk di antara seluruh makhluk termasuk monyet? Kenapa? Karena Kristen ada akal tapi dipatikan akal. Ngapain juga Yudas kabur, Cahayu? Lawang Yudas ini pengkhianat. Udah makan 30 keping uang perak. Buat apa? Nanti setelah Yesus itu terangkat ke langit baru dia nyesel. Percuma, penyesalan nyawa sudah ditenggorokan, percuma. Mungkin mana lagi? Jadi saya simpulkan sekali lagi, saya berani mengatakan di depan para pendeta pastor, saya berani mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen adalah penyesat alias iblis yang merasuki manusia bernama Yudas. Tantang saya, buka forum, buka gelanggang, saya hadir untuk berdiskusi dengan pendeta pastor sekelas apapun, selama mereka mau menggunakan akal sehat. Saya akan menyajikan data dari Bible. Silakan. Anda mengatakan tadi Yudas menyesal setelah Yesus bangkit ke surga, gitu ya? Yesusnya terangkat duluan ke surga. Baca khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 29, gitu. Nomor 30, 31, 32, 33. Yesus dikatakan oleh Daud sebagai kakeknya menubuatkan cucunya Yesus bahwa dia tidak ditinggal di alam orang mati dan dia dan tubuhnya tidak mengalami kematian. 27 ayat 3 ini. Dinda, saya bukakan ayatnya, bentar. Iya, silakan. Membaca juga. Jadi kita tidak boleh mengarang bebas. Oh iya, seperti Anda mengatakan Yudas ikut lari. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalnya ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam. Bukan dia setelah Yesus mati bangkit. Setelah diserahkan. Itu kamu baca di mana? Itu kamu baca di Matius 27 atau kau baca di Kisah para Rasul 18? 1 ayat 3. Nih Matius 27. Oke. Matius 27 data nomor 3. Anda lihat. Bentar. Di saat dia menyerahkan, dia menyesal. Nih. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia menyesal kan? Nih. Bukan dia bangkit. Bukan dia pas bangkit, dia menyesal. Setelah diserahkan, baru dia menyesal. Di sini dikatakan ayat Matius 27 ayat 3. Gimana sih? Oke. Paham kan? Sekarang iya saya paham. Itu sudah di luar kuping saya itu. Sekarang narasi yang Anda bangun adalah narasi yang kadaluarsa. Kenapa narasi kadaluarsa? Sabar dulu. Karena bertentangan dengan kisah yang diceritakan oleh Lukas. Anda membawa data di dalam Matius 27 nomor 3, 4 sampai 5, Anda tamat di situ. Saya datang membawa data yang diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah para Rasul 1 nomor 18 19. Apa yang terjadi di sana? Satu hal yang sangat bertentangan dengan pengakuan pengarang Matius. Di dalam Kisah para Rasul, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Sedangkan di dalam Matius 27, Yudas bunuh diri, yang beli tanah adalah imam. Dua cerita yang kontradiktif, kontroversi, kontraindikasi, akhirnya muntaber. Di mana ayatnya dikatakan Yudas menyesal setelah Yesus bangkit? Mana ayatnya? Saudara, tidak ada. Sabar dulu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mampu menunjukkan satu narasi di dalam Bible, Yudas bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan, silakan Anda uraikan kepada saya.
Saya pastikan mengatakannya menikah lagi Yudas tahun ini. bertemu dengan Kalau Anda Yesus bisa tunjukkan itu. Tidak ada yang Tunjukkan mengatakan di mana Yudas pernah bertemu Tetapi Yesus Anda setelah kebangkitan. mengatakannya Ayo, Yudas ayo. menyesal setelah dia bangkit. Di mana dalilnya? Tidak ada Yudas menyesal setelah bangkit. Yang ada adalah Yudas. Tadi kamu katakan seperti itu. Saya tunjukkan ayatnya baru kamu Bisa sadar. tidak ada Kristen lain? Tidak usah yang ini. Yang ini otak tidak berfungsi soalnya. Dia memutar-mutar balikkan bahasa yang saya ucapkan dengan mencoba untuk menyesatkan. Ingat ya saudara-saudaraku, Muslim, anak-anakku, adik-adikku, dengar. Al-Quran kita mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Itu kata Quran. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu dari sejak engkau kuwahyukan Al-Quran sampai kepada akhir zaman, sampaikan kepada mereka, saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba saudara lihat, kitab mengurai, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Coba lihat polanya yang ada. Pola itu maksudnya gambaran yang ada. Yang mendebat dengan Bang Suma tadi ini, membela mati-matian makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Harusnya kalau dia bukan pembela iblis, dia harusnya berkata, benar ya Bang Suma ya? Betul ya? Kok bisa ya Bang Suma? Itu berarti dia melepaskan diri dia dari bisikan, dari serangan, dari ikatan jeratan rantai setan. Artinya bahwa ketika dia menjadi pembela makhluk yang mengaku akulah dia, benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang dia lakukan. Dia berlakon sebagai pahlawan iblis. Al-Quran mengatakan, wa kana, dan sesungguhnya kata Allah, iblis godaannya, cobaannya, bisikannya itu lemah. Daif kata Allah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Innaka ada said apa? Ada syaitan kana daif. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan. Inna qaida syaitan kana daif. Sesungguhnya senjata iblis itu lemah. Sesungguhnya serangan-serangan iblis itu lemah. Sesungguhnya sesungguhnya bisikan iblis, kekuatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Nah, ini yang kita hadapi, ini pasukan-pasukan sibilisis. Yang kita hadapi nih, penyembah makhluk yang mengaku akulah dia. Kata Yesus sang penyesat itu. Dibela sang penyesatnya, klop. Ketika dikatakan dia adalah iblis, lalu kemudian dia dikatakan sebagai penyesat, klop ketika dialah yang disalib. Kenapa? Karena salib itu adalah hukuman yang berasal dari Elohim yang diperintahkan untuk kepada pelaku maksiat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:70, aku yang memilih engkau yang 12 adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Kalau yang tadi itu udah masuk ke kategori lingkaran yang Al-Quran sampaikan. Ya, ulaika hum syarrul bariyah wa ikhwanuhum. Udah masuk ke situ ya. Tapi saya yakin masih ada saudara-saudara Kristen yang mau sadar mendengarkan penjabaran kita. Toh yang kita bawa ini adalah Bible. Yang kita bawa adalah Yesus.
Kita gaungkan ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Kita bersihkan Yesus ini dari orang-orang kufur. Kata Al-Quran, dan pengikut daripada Yesus, daripada Nabi Isa, akan membersihkan Nabi Isa dari kelompok-kelompok kafir. Silakan. Baik, silakan teman-teman Kristen ya. Pak Pendeta Petrus Suat dibawa, kalau mau naik silakan, jangan marah-marah di bawah Pak Pendeta. Silakan. Ini Pak Pendeta Petrus Suat ini marah-marah di bawah. Silakan naik Pak Pendeta. Yuk. Bang Blender monitor Bang Blender. Moderator kan Bang Blender? Bang Blender. Cek Bang Blender monitor, Bang Blender. Bang Blender. Gimana? Anotnya? Mana semen tadi? Lari dia? Sera. Belarian noten. Belarian noten. Belarian noten. Ditanya Yesus, dijawab firman. Ditanya Elohim, jawab Theos. Lenten. Naik lenten. Dia adalah